Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baik rekan-rekan semuanya, kembali lagi dalam channel Carto Politika Official ya. Kali ini saya tidak mengunggah kaitannya dengan prediksi soal CAT bagi penyelenggara pemilu ad hoc ya. Akan tetapi ada permintaan kemarin itu mengenai coba dong katanya upload ataupun cara penghitungan perolehan kursi ya, kursi bagi calon anggota dewan seperti itu. Nah, ini semoga bermanfaat ya bagi rekan-rekan ataupun saudaranya ya yang menjadi ataupun yang berkeinginan untuk maju sebagai calon anggota legislatif ya. Nah, di sini saya coba untuk menyampaikan kaitannya dengan cara penghitungannya seperti itu. Biar nanti ketika pada tahapan rekapitulasi perolehan suara itu rekan-rekan udah bisa memprediksi ya. Saya mendapatkan suaranya 5.000 di dapil sekian, maka saya ini jadi enggak kayak gitu. Jadi bisa merekap dengan sendirinya, enggak menunggu keputusan ataupun penetapan pleno dari KPU. Setidaknya udah punya gambaran seperti itu ya. Oke, baik, kali ini saya sudah membuat suatu ilustrasi ya. Ilustrasi mengenai cara menghitung perolehan kursi berdasarkan ataupun menggunakan metode saints murni ya. Ini kalau dalam regulasinya itu diatur dalam pasal 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ya rekan-rekan ya. Nah, ini dasar hukum kaitannya dengan metode tadi ya, yaitu dengan cara pembagiannya itu bilangan ganjil seperti itu. Rekan-rekan bisa lihat saja langsung di pasal 415 ini seperti itu. Nah, kaitannya dengan untuk perolehan kursi ataupun cara penghitungan perolehan kursi untuk bagi ya DPR RI ini harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu syaratnya harus 4% suara sah secara nasional, atau yang sering saya sampaikan dalam beberapa video kemarin itu mengenai parliamentary threshold ya. Itu dasarnya di 414 ini, yaitu 4%. Ketika partai politik ataupun anggota dewan RI ya yang berkeinginan ataupun untuk apa ya, tahu saya duduk atau enggaknya, yaitu harus 4% terlebih dahulu kayak gitu. Nah, kalau sudah memenuhi 4% secara nasional, nanti bisa pakai penghitungan ini kayak gitu ya. Metode tadi sains murni. Nah, kalau untuk DPRD kabupaten, kota beserta dengan provinsi itu enggak diberlakukan mengenai ambang batas ya atau parliamentary thresholdnya. Jadi langsung dengan metode tadi. Oke, kaitannya dengan regulasi silahkan rekan-rekan buka lah ya ataupun baca seperti itu. Nah, di sini saya membuat ilustrasi dengan narasi itu pada pemilu tahun 2024 terdapat 5 partai politik sebagai peserta pemilu ya, yaitu dengan nomor urut 1 Partai Pisang, nomor urut 2 Partai Melon, nomor urut 3 Partai Apel, nomor urut 4 Partai Mangga, dan nomor urut 5 Partai Jeruk ya. Di Kabupaten Sastra Atmaja dengan luas kurang lebih 2000 km ya, dengan jumlah penduduk 1 juta yang terbagi dari 10 daerah pilihan dapil, masing-masing dapilnya merebutkan 7 kursi DPRD kabupaten ya. Nah, karena ilustrasinya ini adalah di kabupaten, maka tidak ada kaitannya dengan 4% ya, maka langsung dengan cara penghitungan perolehan kursinya saja. Nah, di sini perolehan suara pada dapil 2 ya Kabupaten Sastra Atmaja ini sebagai berikut ya.
Partai pisang mendapatkan 10.000, Partai melon 7.000, Partai apel 9.000, Partai mangga 2.000, dan Partai jeruk 9.500, seperti itu. Kemudian eh kemudian cara penghitungannya, kita ataupun saya telah membagi dua sheet ya. Sheet yang pertama ini adalah perolehan suara dari perolehan partai dengan calon, ya kan, nanti akan menentukan siapa yang akan duduk, kayak gitu. Nah, sheet yang kedua ini adalah cara penghitungannya, seperti itu. Partai mangga tadi 2.000 ya. Nah, untuk cara penghitungan yang pertama, dari semua perolehan suara ini kita bagi satu terlebih dahulu, ya kan. Maka partai pisang itu memperoleh 10.000, sehingga C5 itu dibagi satu. Mudah barang tentu semua hasilnya sama ya rekan-rekan ya, dibagi satu semua dari kelima partai ini, ya kan. Maka siapa yang paling besar? Yaitu partai pisang. Maka kursi pertama itu dimiliki oleh partai pisang, seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan kursi yang keduanya, partai pisang ini harus dibagi tiga, ya kan, 10.000 dibagi tiga. Maka kita coba hitung, dibagi tiga itu 3.300 ya. Maka dari kelima partai ini ya, khususnya partai pisang, itu pakainya ini, bukan pakai ini ya, karena sudah dipakai sih pembagian satunya, sehingga harus dipakai, sehingga menghitungnya harus untuk menentukan kursi keduanya ini untuk partai pisang adalah pembagian 3, yaitu 3.333, ya kan. Mana suara partai yang paling besar? Yaitu partai jeruk dengan 9.500. Maka kursi kedua itu oleh partai jeruk, ya kan. Partai jeruk untuk menentukan kursi selanjutnya itu harus sama seperti partai pisang, yaitu dibagi 3, yaitu dengan perolehan nanti 3.166, ya kan. Maka dari kelima partai ini yang paling besar itu apa? Yaitu partai apel dengan perolehan 9.000. Maka kursi yang ketiga itu adalah partai apel, ya kan. Nah, partai apel untuk menentukan kursi berikutnya ya harus dibagi 3 lagi, itu menjadi 3.000, ya kan. Kemudian kursi keempat, ya kan, mana yang paling besar? Yaitu partai melon dengan perolehan 7.000. Nah, kayak gini ya rekan-rekan ya. Kemudian partai melonnya juga sama, yaitu dibagi 3 lagi, seperti itu. Nah, untuk menentukan kursi kelimanya dilihat, ya kan, yang paling besar antara kelima partai ini ya. Khusus untuk partai mangga ini karena belum dipakai, maka masih menggunakan pembagian satu, ya kan. Nah, dilihat dari kelima partai ini yang paling besar itu dimiliki oleh partai pisang. Maka partai pisang itu memperoleh kursi ke 5 ya rekan-rekan ya, memperoleh kursi kelima. Nah, untuk kursi selanjutnya partai pisang ini harus dibaginya 5, ya kan, bukan lagi 3. Maka 10.000 dibagi 5 rekan-rekannya, maka hasilnya 2.000, seperti itu. Nah, untuk menentukan kursi ke-6, mana nih yang paling tinggi, ya kan. Yang paling tinggi itu adalah partai jeruk, maka kursi ke-6-nya itu dimiliki atau diperoleh oleh partai jeruk, ya kan, dengan perolehan 3.166. Nah, partai jeruk ini sama seperti partai pisang, dibagi 3 ya, yaitu nantinya memperoleh 1.900. Nah, untuk menentukan kursi ketujuhnya yaitu siapa yang mendapatkan, yaitu partai apel dengan perolehan 3.000, kursi 7. Nah, seperti ini. Maka kesimpulannya dalam jumlah akhir kursinya itu partai pisang mendapatkan 2 kursi ya, partai melon 1 kursi, partai apel 2 kursi, partai mangga tidak mendapatkan kursi, dan partai jeruk mendapatkan 2 kursi, seperti ini ya. Ini untuk menentukan kursinya ya, bukan belum menentukan siapa yang duduknya, seperti itu.
Nah, sudah sudah seperti ini, maka kita lihat perolehan suaranya. Ya, ingat Partai Pisang mendapatkan 2 kursi, maka dilihat di sini. Partai Pisang mendapatkan 2 kursi, maka calon siapa yang paling tinggi, nomor 1 sama nomor 2? Yaitu di sini ada nama Haji, nama calon A ya. Ini kita coba di blok ya, blok kuning. Ini warna kuning nggak ada maksud apa-apa ya, karena lebih memudahkan aja di sini. Itu kursi pertama untuk Partai Pisang itu Haji, nama calon A ya. Nah, untuk kursi keduanya itu adalah nama calon E dengan perolehan 1110. Oh, mohon maaf, salah. Oh ya, bener ya, 1110. Soalnya ini saya bikinnya jam 2 pagi, jadi matanya agak sedikit siwer ya, kayak gitu. Nah, ini 1110. Kalau sama calon F ini selisihnya 100 ya, 100 kurang lah 94-an. Nah, maka di sini kursi 2 seperti itu. Kemudian lihat juga Partai Melon dapat berapa. Partai Melon dapat 1, maka dilihat Partai Melon yang paling tinggi mana nih. Nah, Partai Melon yang paling tinggi itu adalah nama calon B ya, karena mendapatkan 5.000. Maka di sini kursi 1 bagi calon Partai Melon. Kemudian Partai Apel dapat berapa? Partai Apel dapat 2 kursi. Kita lihat urutan 1 dan urutan 2. Di sini ada nama calon D yang pertama, kemudian yang keduanya itu adalah ini Haji, nama calon A. Itu maka ditulis juga nanti di sini kursi satunya, ini kursi duanya untuk untuk Partai Apel. Partai Mangga nggak dapet ya tadi. Partai Mangga 0 ya jumlah kursinya, karena masih rendah ya, dibagi 1 aja masih 2000. Sedangkan partai mana kursi ketujuh, nah ini Partai Apel dibagi 3 aja udah jadi 3000. Kalau ini Partai Mangga dibagi 1 masih 2000, maka masih rendah. Maka untuk Partai Mangga nggak dapat, kita lanjut ke Partai Jeruk. Partai Jeruk dapat 2 kursi. Kita lihat lagi di sini partai siapa yang dapat kursi pertama, yaitu nama calon E ya, nama calon E. Oh, enggak, calon D ya, calon D sama calon E. Nah, di sini kursi 1, di sini kursi 2. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk menentukan perolehan kursi, caranya ataupun menghitungnya seperti itu ya. Semoga bermanfaat lah ya. Jadi bagi rekan-rekan yang berkeinginan ataupun ada saudaranya yang maju ya dalam pesta demokrasi nanti, ketika pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPK ya, itu rekan-rekan bisa dapat salinan ya, entah itu dari saksi, entah itu dari tim sesnya, entah itu juga nanti bisa akses ke PPK ataupun Panwas ya. Nanti rekan-rekan bisa menghitungnya demikian ya, dengan cara ataupun dengan metode ini ya, seperti itu. Nah, ini juga berlaku juga buat masyarakat umum ya, kaitannya dengan nanti kalau di Bawaslu itu ada pengawasan partisipatif ya. Nanti bisa nentuin juga ya kan. Kok si A itu misalkan dapatnya perolehannya itu 5.000, kenapa sih nggak jadi? Ya kan, maka harus menghitungnya dengan metode itu ya rekan-rekan ya, dengan pembagian ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata kita diskusi ya, kita diskusi. Kalau ada perbedaan persepsi kita diskusi di komentar, rekan-rekan silahkan berkomentar. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan channel ini Carto Politika Official agar bersemangat lagi seperti itu. Oke, untuk itu sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.